Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang termokimia. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang reaksi eksotem dan reaksi endotem. Nah, pada minggu lalu kalian telah belajar tentang sistem dan lingkungan. Nah, reaksi eksotem dan reaksi endotem ini akan dipengaruhi oleh sistem dan lingkungan tersebut. Kita masuk saja langsung pada reaksi eksotem. Jadi, pada reaksi eksotem ini, dia reaksinya akan melepas kalor. Mengapa demikian? Nah, melepas kalor dari mana ke mana? Yaitu dari sistem ke lingkungan. Nah, kalian tahu kan bahwa sistem adalah sebuah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau segala sesuatu yang sedang kalian perhatikan. Nah, misalkan di sini kita ibaratkan ini adalah, di dalam ini adalah sistemnya, sedangkan di luar ini adalah lingkungannya. Nah, kalor tersebut dia akan dilepaskan dari dalam atau dari sistem ini akan lepas ke luar. Nah, dari lepasnya kalor ini dia akan menghasilkan energi. Nah, melepaskan kalor ini dia akan menimbulkan panas, sehingga ciri-ciri dari eksotem ini dia akan timbul panas. Nah, selanjutnya delta H-nya akan kurang dari 0 atau delta H-nya akan bernilai negatif. Dan suhu produk akan lebih kecil dari reaktan. Jadi suhu dari produknya, yaitu CO2, itu akan lebih kecil dari suhu reaktannya, yaitu suhu dari C dan O2-nya. Nah, mengapa demikian? Misalkan kalian membuat suatu soto, misalkan kalian soto di dalam mangkuk ya. Nah, soto dalam mangkuk ini kan dia akan panas. Sotonya itu akan panas. Nah, setelah kalian masukkan ke dalam mangkuk, otomatis mangkuknya itu lama-kelamaan akan panas juga. Jadi, kalor atau panas dari sotonya itu akan keluar ke dalam lingkungan, yaitu ke dalam mangkuknya akan disalurkan. Nah, otomatis nanti mangkuknya itu akan panas. Nah, sedangkan sotonya lama-kelamaan dia akan dingin atau suhunya akan turun. Soto itu lama-kelamaan akan dingin dan suhunya akan turun. Sedangkan mangkuknya itu akan panas. Jadi ini sama saja dengan melepaskan kalor. Panasnya itu akan dilepaskan dari sotonya ke lingkungannya. Lingkungannya di sini berarti dia adalah mangkuknya, seperti itu ya. Nah, T awal kurang dari T akhir. Jadi suhu awalnya itu akan lebih kecil dari suhu akhirnya. Nah, suhu sekitarnya ini akan lebih tinggi dari suhu awalnya. Nah, suhu sekitarnya ini adalah suhu dari mangkuknya ini. Mangkuknya ini akan mengeluarkan panas, jadi suhunya akan meningkat. Sedangkan dari suhu awalnya ini adalah suhu dari sotonya. Suhu dari sotonya ini awalnya ini akan berkurang nantinya, seperti itu. Selanjutnya yaitu reaksi endotem. Nah, reaksi endotem ini kebalikan dari reaksi eksotem tadi, bahwa pada reaksi endotem ini justru dia akan menyerap kalor. Kalor dari lingkungan itu akan diserap ke dalam sistemnya. Nah, pada penyerapan kalor ini dia akan memerlukan energi. Nah, sehingga delta H-nya akan lebih dari 0 atau akan bernilai positif. Jadi untuk kalornya itu akan diserap dari lingkungan ke sistemnya. Nah, contoh reaksinya misalkan H2 yang berfase gas ditambah iodin atau I2 yang berfase gas akan menjadi 2Hi yang berfase gas. Delta H-nya 51,9 kJ per mol. Nah, di sini delta H-nya bertanda positif. Nah, untuk diagram energinya, dia akan panahnya ke atas. Minggu lalu kalian telah belajar tentang
entalpi pembakaran, entalpi penguraian, dan entalpi pembentukan. Nah, pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang contoh soal dari entalpi-entalpi tersebut. Nah, yang pertama yaitu soal yang pertama, pembentukan padatan urea atau CONH2 dua kali pada keadaan standar membebaskan kalor sebesar 333,19 kJ. Persamaan termokimia pembentukan standar urea yang benar adalah, nah di sini ada 5 pilihan. Yang pertama kita lihat dari soalnya terlebih dahulu. Di sini yang ditanyakan adalah pembentukan. Berarti entalpi pembentukan standar dan membebaskan kalor. Kita tahu bahwa membebaskan kalor itu contoh dari reaksi eksotem. Maka di sini delta H-nya harus bernilai negatif. Nah, di sini pilihan yang pertama dan kedua ini delta H-nya bernilai positif. Maka di sini salah. Yang B juga salah. Nah, kita lihat pilihan ketiga, keempat, dan kelima. Ini kan delta H-nya negatif semua. Nah, untuk selanjutnya kita lihat penyetaraan. Jadi, untuk reaksi itu, reaktan harus sama dengan produknya. Nah, koefisien jumlah dari masing-masing unsurnya itu harus sama. Jadi, kalian setarakan terlebih dahulu. Nah, setelah kalian setarakan, itu yang didapat yang benar adalah option dari D. Nah, di sini N-nya ada 2, di reaktan juga ada 2. Nah, pada produknya O-nya hanya ada 1. Nah, sedangkan di sini O2, maka koefisiennya ditaruh setengah, agar jumlah O-nya 1. Nah, untuk produk C-nya sama dengan 1, di reaktan juga 1. Untuk H2 atau hidrogen, itu hanya jumlah ada 4. Pada produknya juga ada 4. Jadi sudah setara. Nah, perlu kalian tahu bahwa untuk delta H pembentukan atau delta HF itu untuk semakin stabilnya itu bernilai semakin kecil atau bernilai negatif. Jadi untuk delta HF atau delta H pembentukan itu semakin stabil jika nilainya semakin kecil atau nilainya semakin negatif. Jadi sudah benar ya di sini. Jawabannya adalah D. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di sini ada reaksi penguraian gas NH3 sebagai berikut. Nah, ini reaksinya, harga delta H pembentukan standar gas NH3 adalah, nah bahwa di soal tersebut diketahui bahwa reaksinya yaitu penguraian gas NH3, sedangkan yang ditanyakan yaitu delta H dari pembentukan standar. Maka untuk mencari delta H pembentukan standar ini kalian harus membalik reaksi dari yang diketahui. Di sini kan reaksinya yang diketahui reaksi penguraian. Nah, untuk mencari reaksi pembentukan itu, reaksi dari penguraian ini dibalik. Jadi reaksi penguraian itu kebalikan dari reaksi pembentukan. Nah, di sini didapat sehingga reaksinya menjadi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Menjadi delta H-nya menjadi delta H pembentukan atau delta HF. Nah, selanjutnya untuk mencari delta HF dari NH3-nya maka dibagi 2, yaitu delta HF dari reaksinya min 92 kJ dibagi 2 menjadi min 46 kJ per mol. Mengapa dibagi 2? Karena pada reaksinya koefisien dari NH3 itu bernilai 2. Nah, sedangkan yang kita cari yaitu delta HF dari NH3-nya dengan koefisien 1, maka harus dibagi 2 menjadi min 46 kJ per mol. Satuannya menjadi kilojoule per mol karena di situ telah dibagi 2, yaitu telah dibagi 2 mol. Selanjutnya untuk soal diketahui harga perubahan entalpi pembakaran 92 gram etanol dengan MR 46 gram per mol sebesar. Nah, di sini perhatikan diagram entalpinya terlebih dahulu. Nah, di sini diagram entalpinya itu diketahui bahwa reaksinya C2H2OH atau etanol ditambah 3O2 menjadi
2CO2 plus 3H2O. Di sini reaksinya apa? Iya, di sini reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran, jadi untuk delta H-nya delta HC bernilai negatif. Nah, yang ditanyakan adalah harga perubahan entalpi pembakaran 92 gram etanol dengan MR 46 gram per mol sebesar, maka untuk mencari dari harga perubahan entalpi pembakaran tersebut, kalian cari terlebih dahulu mol jumlah molnya. Nah, untuk mencari jumlah mol dengan rumus N sama dengan massa per MR. Masanya di situ 92 dan MR-nya 46. Nah, setelah dicari akan ditemukan jumlah molnya yaitu 2 mol. Sedangkan yang diketahui pada reaksinya tersebut yaitu untuk 1 mol. Karena pada koefisien dari C2H5OH-nya itu 1, maka delta Hc pada diagram entalpi itu hanya untuk 1 mol. Nah, untuk mencari delta H perubahan entalpi pembakarannya, yaitu dengan cara delta Hc sama dengan 2 mol dikali dengan delta H yang diketahui. 2 mol dikali min 1230 kJ, maka sama dengan min 2460 kJ atau jawabannya yaitu E. Nah, demikian pembahasan dari 3 soal tersebut. Untuk selanjutnya, nanti pembahasan dari soal-soal yang telah kalian kerjakan akan di-share di Google Classroom. Namun sebelumnya, tolong semuanya dikerjakan terlebih dahulu. Ada beberapa yang belum mengumpulkan. Nah, setelah mengumpulkan semua, maka pembahasannya akan di-share. Nah, selanjutnya kalian bisa pelajari materi kalorimetri dari PPT yang telah di-share di Google Classroom tersebut. Besok kita akan melanjutkan diskusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.